kelas Farmasi E akan menyampaikan hasil diskusi kami seputar studi kasus dengan saya sendiri, Divastia Mayangdiani, NIM akhiran 196, Zakia Amalia dengan NIM akhiran 197, Beatrice Nuresa dengan NIM akhiran 198, kemudian Ajeng Sekar dengan NIM akhir 207, dan yang terakhir Erica Wanda dengan NIM akhir 227. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan dulu seputar kasus yang akan kami diskusikan. Sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal setelah 14 hari pemberian obat. Untuk soal pertama dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Jawabannya yang pertama ada uji praklinis yang lebih mendalam dengan melakukan pada hewan, organ tunggal, dan toksisitas genetik yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi potensi obat dengan berbagai dosis. Yang kedua, dilakukan dengan uji klinis fase awal, yang mana dilakukan dengan uji pada sukarelawan sehat dan uji pada pasien. Kemudian yang ketiga ada analisis mekanisme toksisitas, yang dilakukan dengan studi in vitro dan studi in vivo. Selanjutnya, yang keempat yaitu evaluasi faktor risiko. Yang pertama, interaksi obat, menganalisis bagaimana obat berinteraksi dengan obat lain atau makanan yang mungkin meningkatkan risiko toksisitas. Kemudian populasi khusus, yaitu mengevaluasi risiko toksisitas pada kelompok populasi yang rentan seperti anak-anak, lansia, wanita hamil, atau sebagainya. Kemudian yang kelima, pemantauan pasca pemasaran, yaitu pharmacovigilance, yaitu melakukan pemantauan terus-menerus terhadap efek samping obat setelah obat tersebut dipasarkan. Ini melibatkan pelaporan dari tenaga kesehatan dan pasien. Penting untuk diingat bahwa proses evaluasi toksisitas obat adalah proses yang panjang dan kompleks. Meskipun telah dilakukan uji yang ekstensif, masih ada kemungkinan munculnya efek samping yang tidak terduga setelah obat dipasarkan. Oleh karena itu, pemantauan pasca pemasaran sangat penting untuk memastikan keamanan obat dalam jangka panjang. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan NOAEL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? Nah, NOAEL adalah singkatan dari No Observed Adverse Effect Level. Dalam konteks toksikologi dan pengembangan obat, NOAEL merujuk pada dosis tertinggi suatu zat. Dalam hal ini, obat yang diberikan pada hewan percobaan di mana tidak ditemukan efek samping yang merugikan. Dengan kata lain, ini adalah dosis tertinggi yang dianggap aman berdasarkan hasil uji praklinis. Nah, pentingnya Noel sendiri, yang pertama sebagai dasar penentuan dosis awal. Noel menjadi titik acuan penting dalam menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinis pada manusia. Kemudian, evaluasi resiko. Noel membantu dalam mengevaluasi resiko potensial dari suatu obat dan membandingkannya dengan manfaat terapeutik yang diharapkan. Kemudian ada regulasi. Nilai Noel sering digunakan oleh badan pengatur obat seperti FDA atau BPOM sebagai salah satu parameter dalam mengevaluasi keamanan obat sebelum diberikan izin edar. Selanjutnya yaitu cara menentukan dosis awal. Yang pertama, mengonversi NOAEL dari hewan ke manusia, Human Equivalent Dose atau HED. Mengonversi NOAEL yang diperoleh dari uji pada hewan ke dosis yang setara untuk manusia, karena perbedaan fisiologis antara spesies hewan dan manusia. Yang kedua yaitu faktor keamanan atau safety factor. Setelah HED dihitung, penelitian umumnya menggunakan faktor keamanan untuk mengurangi ketidakpastian dalam mentranslasi data dari hewan ke manusia. Yang ketiga yaitu penyesuaian berdasarkan data farmakokinetik dan farmakodinamik. Jika obat memiliki farmakokinetik atau farmakodinamik yang menunjukkan akumulasi dalam tubuh atau memiliki potensi efek yang tidak linear, dosis awal mungkin perlu diturunkan lebih jauh. Yang keempat yaitu mempertimbangkan potensi efek toksik spesifik. Jika uji preklinis menunjukkan bahwa organ tertentu seperti hati, ginjal, atau jantung rentan terhadap toksisitas, dosis awal yang diberikan pada manusia mungkin perlu dikurangi lebih lanjut untuk menghindari dampak negatif.
Yang kelima yaitu monitoring ketat dalam uji klinis fase 1. Uji klinis fase 1 umumnya mencakup pemantauan ketat terhadap dosis awal yang diberikan pada manusia sehat. Selanjutnya untuk pertanyaan 3, yaitu mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Jawabannya adalah mendeteksi efek samping jangka panjang, yaitu efek tertunda. Beberapa efek samping obat mungkin tidak muncul secara langsung setelah pemberian dosis pertama, melainkan baru terlibat setelah pemaparan jangka panjang. Uji subkronik dan kronik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi efek-efek tertunda ini. Kemudian kerusakan organ kumulatif, yaitu beberapa obat dapat menyebabkan kerusakan organ secara perlahan dan kumulatif seiring waktu. Uji jangka panjang ini membantu mengungkap potensi kerusakan organ tersebut. Kemudian menilai keamanan penggunaan jangka panjang, yang pertama obat kronis. Banyak penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung membutuhkan pengobatan jangka panjang. Uji toksisitas jangka panjang memastikan bahwa obat yang dikembangkan aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pencegahan efek samping serius. Dengan mengidentifikasi efek samping yang mungkin terjadi dalam jangka panjang, risiko terjadinya efek samping serius pada pasien dapat diminimalkan. Untuk memenuhi persyaratan regulasi, yaitu persyaratan pendaftaran. Badan Pengatur Obat di seluruh dunia mewajibkan data toksisitas subkronik dan kronik sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran obat. Data ini digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat sebelum diberikan izin edar. Dan untuk memperbaiki profil keamanan obat, ada identifikasi resiko, yaitu hasil uji toksisitas jangka panjang dapat membantu mengidentifikasi kelompok pasien yang mungkin lebih rentan terhadap efek samping tertentu. Kemudian ada pengembangan strategi mitigasi resiko, yaitu informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi mitigasi resiko seperti peringatan pada label obat atau pemantauan efek samping pasca pemasaran. Oke, selanjutnya singkatnya evaluasi